Shalom, Shalom Elohim, ketiga pribadi yang esa yang sudah berada di atas muka bumi ini, yang lagi giat-giatnya menumpahkan cawan-cawan murkanya pada detik waktu ini, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kita mengalu-alukan kedatangan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah yang awal dan yang akhir. Dia tidak datang sendirian, tetapi dia datang bersama dengan Bapa Surgawi, di mana roh Bapa Surgawi berdiam di dalam Bapa Eman Lahagu. Salam hormat, salam penuh cinta kasih dari dunia manusia debu tanah buat ketiga pribadi yang esa, rohnya Bapa Surgawi, roh yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, malaikat lautan kaca itu sendiri sudah ada di atas muka bumi ini. Dan dunia sedang merayakan kehadiran ketiga pribadi ilahi yang esa ini. Dan roh Tuhan Yesus Kristus yang kita nanti-nantikan datang di awan-awan Bapak Ibu sudah ada wadah inkarnasinya, berdiam di dalam wadah anak manusia yang sedang berbicara, sedang menumpahkan cawan murkanya pada detik waktu ini. Mau kita percaya atau tidak percaya, tetap berjalan murka-murkanya, tetap berjalan penghakimannya pada saat ini, di mana roh Tuhan Yesus Kristus, roh Alfa dan Omega yang penuh dengan cahaya kemuliaan, sudah berada di dalam wadah Bapak Aditya Nugrahanto. Salam hormat, salam penuh cinta kasih kami buat Tuhan Yesus Kristus. Dialah pintu di zaman Omega ini. Bapak Aditya Nugrahanto adalah pintu masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Sementara ini dia sedang menumpahkan cawan-cawan murkanya. Lihatlah channelnya, segala perbuatan-perbuatannya, pekerjaan-pekerjaan ilahi yang dikerjakan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini. Roh Kudus yang berkuar-kuar, mempelai ilahi Bunda Fe Hamdani, penuh dengan cahaya kemuliaan. Ia membuka segala rahasia, membuka segala selubung-selubung yang menutup pikiran hati kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan dia adalah Ratu Adil itu sendiri yang sedang menumpahkan cawan murkanya, menghakimi dunia ini bersama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan saja ketika pribadi yang esa Bapak Ibu, tetapi firman Tuhan digenapi dalam kitab Henok, dalam kitab Injil, di dalam kitab Nabi-Nabi, dan di dalam Wahyu itu sendiri, di mana para malaikatnya juga sudah turun memakai wadah casing anak-anak Tuhan yang sungguh rendah hati, yang tidak punya title, tetapi dipakai Tuhan dengan luar biasa di detik waktu akhir ini untuk memberi perkabaran kepada dunia bahwasanya Sang Ilahi sudah turun ke atas muka bumi ini. Janganlah kita menganggap panas terik, kebakaran di sana sini, gempa bumi bertubi-tubi itu biasa-biasa sahaja Bapak Ibu. Tetapi marilah kita dengan penuh kerendahan hati. Dulunya dianggap sebagai biasa-biasa sahaja. Tetapi pada saat ini sudah turun ketiga pribadi hamba-hamba ilahi ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita boleh mengetahui channelnya, channel-channel mereka. Carilah wajahnya, temukanlah apa saja pekerjaan-pekerjaan ilahi yang mereka kerjakan. Janganlah kita gelisah dengan apa yang berlaku ke atas muka bumi ini. Tetapi dia pada saat ini sedang mengetuk pintu hati kita. Dia sedang menawarkan pembebasan, keselamatan. Di saat detik akhir ini ketika murka-murkanya sedang ditimpa-timpakan, dia sedang berbicara, memberitahu kepada kita bahwa hanya orang yang rendah hati, hanya orang yang takut akan Tuhan akan beroleh keselamatan di detik waktu akhir ini Bapak Ibu. Mari kita melihat perkongsian terbaru Bapak Aditya Nugrahanto, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, di mana ia memberitahu kepada kita bahwasanya keempat malaikat di Efrat itu sudah dilepas dan akan segera terjadi kehancuran total di muka bumi ini. Mengapa ia tahu akan hal ini? Karena dia adalah Roh Alfa dan Omega. Dia adalah Roh yang Maha Tahu. Apa yang terjadi di zaman awal, apa yang terjadi di Efrat itu, di mana empat malaikat itu telah dikunci, dirantai di sana. Tetapi pada saat detik waktu akhir ini, segera malaikat itu dilepaskan kembali agar terjadilah kehancuran total di muka bumi ini, di mana bumi ini sedang di-restart ulang. Bumi ini yang sudah penuh dengan lumpur dosa, dosa-dosanya yang sudah membumbung tinggi sampai ke langit Bapak Ibu, sedang dibinasakan
bukan saja oleh golongan elit global yang mau membuat bumi baru, tetapi Tuhan Yesus Kristuslah yang mau menciptakan kerajaan 1000 tahun damai. Makanya murka-murka Tuhan yang tertulis di Wahyu itu digenapi, ditumpahkan. Nah, apabila saya bercerita kepada orang, bersaksi, saya katakan dunia ini tidak baik-baik saja. Dunia sedang dimurkai Tuhan. Ada orang mengatakan, kamu sudah salah. Yang mau membunuh manusia itu, genosida itu, adalah si jahat, yaitu si Lucifer dan konco-konconya. Mereka masih menganggap Tuhan itu penuh dengan kasih sayang. Mereka masih menanti-nantikan Tuhan Yesus Kristus akan segera merapture, mengungsikan mereka di awan-awan Bapak Ibu. Mereka tidak mau percaya yang Tuhan Yesus Kristus sesungguhnya sudah ada di atas bumi ini. Mengapa ia perlu turun ke atas muka bumi ini Bapak Ibu? Karena dunia ini akan mengalami murka-murka Tuhan. Penghakiman, penghukuman harus terjadi di atas muka bumi ini karena manusia, anak-anak Tuhan, tinggal di atas muka bumi ini. Kita tidak tinggal di awan-awan Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan mau menumpahkan cawan murkanya hanya di awan-awan Bapak Ibu. Tetapi dunia ini seperti mana yang dikatakan oleh mempelai akan menjadi neraka yang sesungguhnya. Kepanasan global sedang terjadi. Suhu derajatnya semakin ditingkat-tingkatkan. Bahkan Pangeran Ilahi menuliskan, Bapak Aditya Nugrahanto menuliskan bahwasanya elemen air, hujan, es besar, tsunami, air bah, dunia ini kembali seperti zaman Nuh. Air bah akan mengelilingi keempat penjuru bumi ini. Bahkan elemen udara, badai, tornado, api akan terjadi Bapak Ibu. Dan elemen tanah juga akan terjadi di mana tanah digoncangkan, terjadi likovasi, gempa bumi. Bahkan tanah-tanah akan mengeluarkan api, mengeluarkan lahar. Dan elemen api, gunung-gunung akan menjadi aktif maupun yang tidak aktif akan meletus semuanya. Baik gunung yang kelihatan oleh mata kita yang ada di darat ini maupun gunung-gunung yang ada di dalam lautan. Demikianlah yang didapatkan oleh para malaikat Tuhan. Dan siapakah yang dapat diselamatkan jika murka-murka yang sedemikian dahsyat ini akan terjadi Bapak Ibu? Pangeran Ilahi telah memberitahu kepada kita bahwasanya hanya mereka yang sudah dimeteraikan sahaja yang akan selamat. Nah, pastikanlah setiap pribadi kita Bapak Ibu termasuk terkhususnya pribadi saya sendiri, kita memelihara meterai ilahi. Bahkan jikalau kita belum mendapatkan meterai ilahi pada saat ini, marilah kita bersegera mengetahui bahwasanya ketiga pribadi yang esa sudah datang ke atas muka bumi ini, lagi menyamar sebagai manusia debu tanah yang hina, sebagai orang-orang yang rendah hati. Sama seperti kedatangan Yesus, dia menyamar sebagai anak tukang kayu, dia lahir di kandang yang hina. Demikianlah di zaman akhir ini, dia datang untuk menumpahkan cawan murkanya, untuk mengalahkan si Dajjal, si ular tua itu, untuk menyelamatkan umat manusia yang telah ditipu, dimenterai oleh cairan Lucifera, tanda binatang itu, oleh Pamakia, oleh Famasi, yang mana umat manusia 95% telah ditipu memakai tanda binatang itu. Tetapi kabar baiknya Bapak Ibu, Pangeran Ilahi Bapak Aditya Nugrahanto, Roh Alfa dan Omega itu sendiri penuh dengan cahaya kemuliaan, sudah menawarkan penetralan darah. Barang siapa percaya kepada Roh Alfa dan Omega yang berdiam di dalam Bapak Aditya Nugrahanto, kepadanya dipulihkan darahnya, kepadanya ada cahaya kemuliaan. Sementara orang-orang yang menolak dia, tidak mau percaya kepadanya, tidak akan mendapat cahaya kemuliaan. Darahnya tidak akan dapat dinetralkan. Mereka apabila meninggal, apabila rib, akan terlempar rohnya. Bacalah firman Tuhan di dalam Wahyu. Roh jiwanya yang tidak mendapat pertobatan itu akan dilemparkan ke lautan belerang yang tidak ada habis-habisnya. Itulah alam kekekalan yang menanti orang yang tidak mau bertobat setelah menerima tanda binatang, yakni tanda binatang itu sudah masuk di dalam cairan Lucifera, cairan penawar COVID-19 itu Bapak Ibu. Demikian kesaksian yang dapat saya sampaikan pada detik waktu ini. Marilah kita berjaga-jaga dan berdoa di level yang tinggi. Dan marilah kita membuka hati kita bagi mereka yang belum mengenal ketiga pribadi yang esa ini. Inilah detik waktu akhir untuk kita menggali kebenaran itu. Shalom, shalom Elohim. Haleluya, amin.